Hari sial nggak ada di kalender. Motor Peko Bagnaya masalah lagi. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi bersama kami berdua, ada Aldi dan juga Adam di Rose Podcast. Ya, kali ini kalau setelah GP lagi, ini setelah MotoGP ya Adam ya. Setelah MotoGP, kali ini kita bahas podcast mengenai MotoGP Sepang Malaysia. Sepang, aduh, ini balapan yang sebenarnya ada yang kurang. Ada yang kurang. Ada yang kurang lagi-lagi, tapi ini mengukuhkan seorang Alex Marquez menjadi Rookie of the Year ya. Runner up. Runner up. Dari kelas MotoGP tentunya. Nah, maaf ya teman-temannya salah ngomong, kecepatan nih, terlalu excited kayaknya. Terlalu excited. Karena ini merupakan podcast yang cepat tayang juga ya. Cepat tayang. Balapan di Malaysia kan siang, jadi kita bisa langsung bikin. Betul banget. Oke deh, kalau begitu bisa mungkin nilai nih, kayak biasanya Adam suka banget nilai-nilai balapan nih. Berapa Adam? 7 deh. 7 lah, 7. Aku 6,5. 6,5. Kurang aja. Karena masih nggak ada Marc Marquez juga ya. Iya, jadi kurang aksi kayaknya, nggak ada Marc Marquez ya. Kurang. Nggak tahu kenapa. Ya. Oke, kalau gitu kita mau mengawali di sprint race dulu. Cukup menarik melihat hasilnya. Cukup menarik hasilnya karena ada yang comeback nih ternyata. Iya. Nah, ini dia hasil dari sprint top 9-nya yang dapat poin ada Francesco Peko Bagnaya. Akhirnya setelah di Motegi bagus banget, di Mandalika jatuh, di Phillip Island jatuh, di Malaysia menang lagi. Betul. Sprint ya. Sprint. Tapi maksudnya bukan jatuh atau menang, tapi maksudnya punya feel dan pace lagi yang seperti Peko pada umumnya orang tahu sebagai 2 kali juara dunia lah. Iya. Seharusnya Peko yang dikenal sama orang-orang gitu ya. Ya. Lalu ada Alex Marquez posisi kedua, Pedro Acosta ketiga, Franco Morbidelli keempat, lalu Quartararo, Bezzecchi, Aldeguer, Johan Zarco, dan juga Enea Bastianini. Ini bahkan Alex juga udah dikukuhkan sebagai runner up saat sprint ya? Saat sprint, betul. Karena sebenarnya kemarin bedanya tipis doang waktu di Phillip Island ya. Jadi sekarang asal dapat poin aja sih kayaknya cukup buat dia posisi kedua di klasemen, membuat Marquez bersaudara 1-2 jadinya ya. Betul, nih dua bersaudara 1-2 kayaknya nggak pernah ada terjadi di era MotoGP manapun ya. Ya, di klasemen nggak pernah ada di klasemen akhir. Keren sih untuk keluarga pembalap yang dua ini ya. Kedua Marquez ya. Iya, nih kita lihat jalannya balapan. Oke, kita bahas sedikit foto-foto dari hasil sprint kemarin. Dari startnya Peko langsung dapat whole shot ya, kita istilahnya. Dari start ke belokan pertama, Peko memimpin walaupun selisihnya nggak banyak dari Alex Marquez dan juga Acosta. Ya, cukup baik untuk seorang Peko, ini sangat krusial karena dia kan cara balapnya mungkin seperti kalau zaman dulu mungkin ada Lorenzo ya, yang start sampai finish mendikte jalannya balapan gitu. Kalau battle kan Peko agak kurang ya. Nggak tahu kenapa kurang ya. Walaupun sebenarnya bagus, sesekali bisa aja gitu. Sebenarnya bagus, tapi kalau lawannya Marquez ya jauh. Kalau dengan spek yang imbang ya, karena kalau kita ingat Aragon mungkin itu jadi salah satu tempat yang dimenangkan oleh Peko Bagnaya ketika battle sama Marc Marquez menggunakan Honda kayaknya masih ya. Iya. Sebenarnya lumayan sih dia battle ya. Coba kalau sama Marc Marquez kalah lah. Masih belum levelnya, kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin Marquez kalau battle sebenarnya, masih kalau dilihat-lihat ya. Kayak strategi. Aku sih pengennya lihatnya Acosta ya sebenarnya. Cuma mungkin motornya nih kali ini kalah kompetitif daripada Ducati nih. Kalau imbang-imbang pengen juga ngelihat Pedro Acosta emang buat ngebattlein para juara dunia ini. Betul, karena kalau Peko mau bisa battle, bisa dia battle bagus banget, tapi motornya harus perfect banget karena dia kan sensitif ya terhadap setting motor. Oke, next foto. Nah, ini sampai lap pertama.
masih Pecco, Alex Marquez, lalu ada Pedro Acosta, lalu di belakang juga sempat ada Morbidelli, ada Quartararo yang start dari second row. Iya. Ke nextnya, ini masih hasil balap, masih dari 2 lap pertama, masih 3 pembalap ini yang cukup menjauh dari pembalap-pembalap lain ya. Nah, di sini Pecco bisa mendikte jalannya balapan sehingga battle yang terjadi adalah antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Ya. Walaupun nggak ada overtake, tapi Acosta nempel terus dan late breakingnya Acosta kan ngeri banget ya sebenarnya ngelihatnya. Tapi di belakang-belakang justru ada yang bisa naik terus, improve posisinya, yaitu ada Fermin Aldeguer. Iya. Fermin Aldeguer startnya cukup jelek sih sebenarnya posisi startnya, tapi mampu improve. Dia sampai sempat ketiga sebenarnya, bahkan finishnya ketiga sebenarnya. Tapi nanti ada pembahasan. Lalu ya ini ada yang selalu ya seperti biasa ya. Padahal posisi 4 lagi bagus-bagusnya nih, lagi ngejar, soalnya dia posisinya lagi ngejar nih ya. Betul. Tapi Joan Mir sebenarnya aku agak nggak heran dia jatuh, karena dia antara nge-push banget motornya atau jatuh. Emang jatuh. Sementara kalau Marini biasanya nggak gitu, makanya Marini lebih banyak finish dibanding Joan Mir. Walaupun di next fotonya sih kita lihat ada juga ya Marini crash juga sih. Ya, senggol sih ya, karena berada di sisi dalam kalau nggak salah ya waktu itu ya. Kejepit. Ini sih dari interviewnya Marini sendiri, dia mengakui kesalahannya dari dia karena dia ragu untuk overtake Pol Espargaro di sini ya racing incident sih ini sebenarnya jadinya ya. Ya, jadi nggak ada pertikaian ya. Enggak ada. Cuma sayang banget Pol Espargaro jadi nggak dapat poin di sprint ya. Sampai finish Pecco tanpa hambatan, tanpa ada battle juga, karena dia mampu mendikte jalannya sprint race. Di belakang juga Alex Marquez gak mendapat banyak ancaman dari Acosta. Acosta harus turun di belakang Fermin Aldeguer. Ya, karena ini adalah top 3 dari sprint, ada Pecco, Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer sampai saat ini, sampai saat foto podium ini ya. Di sini juga mengukuhkan bahwa Alex Marquez sudah resmi menjadi runner up musim 2025 di kelas MotoGP ini. Iya. Mantap lah. Ini lagi coba naik foto sebelumnya. Nah, ini lagi merayakan sama Mark tapi via video call ya. Iya. Karena Mark nggak ikut jalan-jalan ya, lagi recovery ya. Lagi recovery. Nah, nextnya ini yang tadi kita omongin nih. Nah, sayang sekali untuk Fermin Aldeguer, dia harus mendapatkan 8 detik penalti karena tire pressure yang tidak sesuai standar lah ya. Dengan peraturan yang menurut kita aneh lah sebenarnya. Ya, ini harusnya udahlah scruting awal aja gitu. Yang terjadi di balapan ya sudah, itu terjadi sebagai dinamika balap. Betul. Kayak Superbike itu kan scrutineringnya kan di awal balap aja. Yang penting udah sesuai. Karena pas balapan terlalu diatur jadi nggak seru kan. Iya. Nanti kayak Brno ya, itu kayak balapan yang diatur-atur tuh. Karena pengaturan. Oh iya. Tire pressure juga. Tire pressure, Pecco melambat, Mark melambat. Jadi kayak nggak asik aja nontonnya. Betul. Tapi masih ada beruntungnya juga bagi Fermin Aldeguer karena dia rookie. Ya. Dia belum pernah dapat teguran dari MotoGP karena tire pressure. Karena kan dia baru ikut tahun ini. Dari tahun-tahun sebelumnya kan dia nggak pernah dapat penalti tire pressure ini dari MotoGP karena dia baru ada di kelas MotoGP. Jadi penaltinya 8 detik. Oh, seharusnya belasan ya. Kalau nggak salah siapa yang kemarin dapat 16 harusnya. 16 ya. Maverick Vinales ya Bang. Iya, bertahap semua itu, dari warning dari 3 detik, 8 detik, terus 16 detik, maksimal 16 detik. Nah, ini adalah karena dia rookie, dia baru ada di sini dan baru kena berapa kali warning, cuma 8 detik dia masih ada di dapat poin. Iya. Masih dapat poin. Sehingga membuat dia tetap menjadi Rookie of the Year 2025. Iya, walaupun di awal kayaknya Adam menjagokan
siapa ya? Ogura ya waktu itu ya? Ogura. Ya. Ayo Ogura, tapi ternyata yang bisa bersinar Aldeguer. adalah Aldeguer nih. Betul. Sebenarnya kalau lihat di beberapa balapan pertama, aku yakin banyak yang dukung Ogura sih. Iya. Karena Ogura Emang di awal musim menjanjikan jago ya. banget. Iya. Langsung posisi 4 kan di balapan Iya. pertama tuh. Dan ya ternyata mungkin adaptasi Fermin Aldeguer ke Ducati juga cepet. Jadi dia Cepat, ngebawa ya. Ducati kayak seniornya aja ya. Betul, dan motornya juga mendukung. Mm-mm. Lalu Aldeguer punya kemampuan yang lebih dan mungkin aku yakin secara postur lebih mendukung untuk kelas MotoGP karena dia kan tinggi ya. Si Fermin Aldeguer ini tinggi 180-an lah sentinya. Tingginya. Makanya dia nggak ikut Moto3 kan, langsung Moto2. Karena ketinggian ya. Ya karena posturnya nggak cocok juga. Posturnya. Walaupun beberapa pembalap juga nggak tinggi-tinggi amat, kayaknya oke-oke aja gitu ya. Iya, justru itu aku respect sih sama yang nggak tinggi sebenarnya. Kayak Dani Pedrosa itu salah satu Betul, pembalap. legend itu. Motornya yang di custom buat dia. Dia nggak ngikutin motor. Oke. Itu tadi untuk sprint. Jadi selamat Untuk nih. Untuk sprint nggak ada banyak cerita lagi, hanya yang cukup jadi berita adalah comeback Pecco dari mana 2 balapan sebelumnya terpuruk banget dan bisa menang di sprint. Iya, sempat sprint sih itu aja. Mungkin kita sempat berpikiran nih beneran comeback sampai balapan di hari Minggu ya, karena melihat performa dari Ducati yang dipakai Pecco juga kayaknya nggak ada masalah kayak di Australia sama Mandalika nih. Betul, udah sesuai banget lah, dan juga mungkin sirkuit kali ya, sirkuitnya Ducati banget lah ini. Iya. Tapi kita kalau ngelihat hasil di Grand Prix di hari Minggu, nah ini yang bikin mungkin penggemar Pecco Bagnaia nangis juga ya. Iya. Oke, ini dia hasilnya ya, langsung aja. Ya ini karena yang menang adalah Alex Marquez. Dan bukan hanya Alex Marquez yang menang, tapi nama Pecco juga nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu ini kita bacakan dulu, ini ada Alex Marquez, lalu ada Pedro Acosta, ada Joan Mir dengan Honda, akhirnya luar biasa ya. lagi. Seneng banget ngeliat pabrikan Jepang naik lagi nih. Betul, dan Honda lagi, aku kira ya bakal Yamaha duluan yang cukup perform gitu ya. Yeah. Lalu ada Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Brad Binder, dan Ayo Ogura ada di top 10 menjadi top Aprilia. Nah ini juga menarik melihat Aprilia yang lain itu nggak tahu kenapa ya. Bahkan nanti Bezzecchi juga nggak ada. Bezzecchi di belakang Ayo Ogura di 11. Nggak ada di 10 besar ini. Nanti kita bahas sedikit tentang Aprilia ya. Oke. Dan lanjut kita cek ke foto-foto hasil balap ya. Nah ini adalah race-nya di tikungan pertama, lap pertama masih Pecco lagi, lalu ada Acosta juga yang sempat overtake Alex Marquez. Cukup agresif ya sebenarnya. Betul, cukup agresif seperti Acosta pada biasanya ya. Iya, walaupun pada akhirnya juga Alex Marquez nggak kalah agresif gitu. Betul, cukup agresif antara kedua pembalap ini karena kedua pembalap ini antara Alex Marquez dan juga Acosta harus bisa nyusul Pecco karena Pecco juga menggunakan kompon ban yang berbeda untuk ban depan. Dia pakai medium sementara yang lain soft. Oke, nextnya kita di lap kedua ada overtake dari Alex Marquez di tikungan keempat. Bagus banget, agresif sebenarnya dari Alex Marquez tapi masih fair. Dan menurut aku sih ini bukan Alex yang hebat banget atau Pecco yang pelan banget. Ini menurut aku adalah murni karena perbedaan kompon ban ya, karena bannya Pecco medium ban depannya, dan menurut aku salah sih sebenarnya dia pakai medium. Tapi aku mengerti kenapa, karena waktu balapan ini suhu tertinggi selama weekend ini, jadi nggak cuma Pecco, ada beberapa pembalap yang pakai medium, gambling dengan medium, dan masuk di akal alasannya sebenarnya, tapi sayangnya bukan pilihan yang tepat untuk Pecco pakai ban medium. Betul. Dan di beberapa lap
berikutnya masih dalam jangkauan sebenarnya Pecco, tapi juga mendapat ancaman dari Pedro Acosta sampai akhirnya kita lihat ada battle di next foto di lap ketiga. Ini keren banget sih sebenarnya overtake-nya. Iya. Ngeri sedap ya ngelihatnya ya. Ini Pecco melakukan switchback sama seperti yang dilakukan Martin tahun lalu. Yo, Di tikungan keempat ke tikungan kelima nih. Tapi sayangnya untuk Pecco juga masih gak bisa menahan gempuran dari Pedro Acosta karena akhirnya di overtake juga oleh Pedro Acosta. Walaupun butuh 10 lap ya untuk Acosta baru bisa overtake Pecco. Karena ada 1-2 hal lah dari Pecco yang menjadi masalah, tapi nanti kita bahas. Ini di foto ini juga Pecco melebar ya. Jauh lebih ke melebar kayaknya. Betul, di beberapa foto setelah ini lah nanti ada pembahasannya. Oke, nah ini Fermin Aldeguer nih. Nah ini di belakangnya ada Morbidelli, lalu ada juga Quartararo, ada Fermin Aldeguer yang sebenarnya sebelum crash ini juga sempat beberapa kali hampir mau crash. Selamatin, sempat di tikungan ini dia nyelamatin motornya ya. Betul, ada juga di tikungan ke yang sektor 2 terakhir banget tuh, dia sempat mau jatuh juga. Ya udah kelihatan lah dia bakal crash kelihatannya ya. Ya. Terus yang menarik juga sebenarnya ada Joan Mir yang lagi-lagi sebenarnya dari sprint dia punya pace yang cukup baik. Ya. Tapi karena dia crash di sprint sayang sekali nggak dapat poin. Tapi di race akhirnya dia bisa cukup konsisten dan overtake beberapa orang yang menurut aku sebenarnya susah untuk di overtake seperti Morbidelli gitu di overtake. Lalu ada Fabio Quartararo berkali-kali berapa lap dia coba overtake Quartararo, tapi Quartararo kan late braking banget ya. Sampai akhirnya bisa di tikungan keempat lap 10 ini. Oke, nextnya. Nah ini saat dia battle dengan Morbidelli. Morbidelli juga cukup agresif, tapi masih fair juga kemarin. Cukup baik. Lalu di nextnya, di 3 lap terakhir sayang sekali Mulai Pecco Bagnaia harus melambatkan motornya. Awalnya mungkin juga ada para penonton bingung nih kenapa? Apakah masalah apalagi nih Pecco nih karena ngelebar ya? Betul. Tapi, walaupun tetap dilanjutin sampai masuk pit ya. Sampai dilanjutin, tapi nggak ada sampai nggak ada speed sama sekali, udah lewat aja dia. Betul. Dan sebenarnya sayang banget dari masalahnya Pecco ini. Sebenarnya kita bisa dapat balapan yang seru loh sebenarnya. Tapi karena masalah Pecco ini ya pupus sudah akhir balapan yang harusnya ada battle gitu, tapi jadi nggak ada karena jarak Alex Marquez, Pedro Acosta juga udah lebar. Betul. Ini di next foto kita lihat ada Pecco akhirnya masuk pit. Dan kenapanya itu ada di next foto lagi. Oke. Ini ya. Nah, kalau dari foto yang sambil belok sih nggak terlalu kelihatan, tapi pas yang lurus itu kelihatan banget, lumayan lah. Tapi sayang kita nggak ada fotonya. Tapi kalau kita bisa informasikan dari data yang kita punya, berita-berita yang kita punya, ini adalah slow puncture. Slow puncture? Slow puncture. Gimana tuh? Maksudnya tuh kayak gimana? Kalau bahasa Indonesianya adalah bocor halus lah. Bocor halus. Bocor halus. Nggak yang sampai kempes banget, nggak ada anginnya enggak. Tapi ya bocor halus lah. Kalau kalian pernah naik motor di jalan kena paku gitu kan, nggak langsung gembos ya bannya. Ada berapa lama dulu baru gembos gitu kan. Nah itu adalah yang dialami oleh Pecco dan sudah dikonfirmasi oleh Michelin. Jadi nggak perlu ada spekulasi lagi dari para pembalap dan penonton ya. Ini adalah kenapanya. Dan dari Pecco sendiri, ini sebenarnya dari Pecco sendiri dia udah nerima aja. Udah legowo ya. Dengan adanya slow puncture ini, karena itu hal yang wajar terjadi di balapan, semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi kepada siapapun ya sebenarnya. Dan menurut aku Pecco juga nggak perlu kecewa soal ini, karena yang penting itu bukan dia slow puncture atau dia tadinya podium terus jadi nggak podium sih. Yang penting buat Pecco adalah dia punya pace untuk podium atau mungkin sebenarnya untuk
bertarung untuk kemenangan mungkin walaupun belum tentu juga dia bisa overtake ya, tapi punya pace yang nggak jauh beda lah. Ya, 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 ya. Seenggaknya ngebuktiin Karena buat Ducati juga nih. betul, karena yang dicari sebenarnya bukan hasil semata untuk Pecco di balapan ini, tapi momentum dan settingan yang sesuai untuk dia dan GP25-nya ini. Hmm, 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 hmm. Dan kalau kita bahas sedikit masalah soal slow puncture ini, Ducati pun sudah mengkonfirmasi ada dari lap 12 masalah ini. Dari lap 12 motor Pecco ini ya. Motor Pecco ya. Sebelum Acosta overtake berarti ya. Iya, sebelum bahkan masih dekat sama Alex berarti ya. Mungkin nggak terpaut sedetik masih itu jaraknya. Masih nggak jauh banget dan aku yakin sebenarnya Pecco mungkin aja dia punya pace untuk menang di balapan kali ini karena dia akan pakai medium. Medium ya. Di akhir balapan tentu punya keunggulan tersendiri ya. Betul. Di sepertiga akhir balapan mungkin ya. Kalau nggak ada slow puncture tadi dia bisa mendekat ke Alex Alex Marquez. Marquez atau kalau nggak bisa pun dia bisa battle terus sama Costa sampai akhir. Sayangnya dia harus kena puncture dan ya Memupuskan harapan ya. karena dia jadi kehilangan posisinya juga di klasemen sementara kan. Ya, kembali lagi ya. Diambil alih. Nggak diambil alih, nggak kembali lagi ya, dibiarin aja kayaknya, nggak ada penambahan soalnya. Penambahan di sprint sih ya bener kalau di sprint sih ya. Karena di sprint kemarinnya menang. Jadi dia sempat ambil lagi posisi 3 tapi kembali lagi Bezzecchi yang posisi kembali lagi ketiga. keempat, betul. Sayang sekali yang harusnya kita bisa dapat tontonan menarik di full race, di main race ya harus puncture. Harus sirna. Ya, Ya. Makanya nilainya nggak sampai wow banget nih untuk balapan pada minggu ini di seri MotoGP. Malaysia tentunya ada. Kurang lah. Oke, kalau gitu kita lanjut lah. Lanjut aja deh. Pecco sejauh ini beritanya hanya puncture dan dikonfirmasi ya. oleh Michelin ya. Yang jelas mungkin ya Ducati nggak perlu ini lagi berarti nggak pusing-pusing lagi lah. Sementara ngelihat hasilnya Pecco kan udah positif. Yang jadi masalah tuh cuma karena ada puncture tadi ya. Cuma ada puncture. Tapi kalau momentum Pecco ya kita tetap harus menunggu sampai next race ya sih. Iya. Nanti berubah lagi. Nanti berubah lagi. Oke, yang jelas kita harus memberi selamat kepada pemenang kita. Alex Marquez akhirnya menang lagi di Sepang. Dia udah menang di Sepang itu 2 kali seingat aku. 2 kali ya? Sama 2023 kalau aku nggak salah. Tapi sprint kalau nggak salah waktu yang itu. Sprint aku ya, lupa, bukan yang lupa. Iya. Tapi memang ini motornya Ducati banget dan tracknya Ducati banget dan sesuai prediksi aku minggu lalu. Oh iya. Aku bilang Alex Marquez. Alex Marquez ya. Bukan Bezzecchi ternyata. Bukan Bezzecchi. Jauh banget malah Bezzecchi. Ya, next foto. Ini adalah hasil dari main race. Ini adalah podium kita. Ada Alex Marquez, Pedro Acosta, dan juga Joan Mir. Iya, seneng lihat Pedro Acosta nih akhirnya podium lagi. Tuh. Dan Joan Mir juga podium lagi. Joan Mir podium lagi dan walaupun sebenarnya agak-agak hibah ya, tapi tapi sebenarnya layak untuk dia podium juga karena secara pace cukup baik dari Honda juga. Betul. Senang lah melihat pabrikan non Ducati ini bisa naik podium lagi karena jujur aja bosan aja ngeliat Ducati naik podium terus. Harus ada pabrikan lain nih yang betul. berlaga. Aku nggak masalah Ducati podium tapi yang lain juga konsisten dong. Kalau yang lain nggak memberikan perlawanan siapapun yang di atas bosan juga pasti. Walaupun Ducati ketiga-tiganya tapi ada battle dari pabrikan lain nggak apa-apa, itu seru kayak gitu ya. Tapi kalau Ducati di depan sendirian udah berarti kan ada sesuatu nih yang salah di balapan MotoGP kesayangan kita ini. Betul, ada jiwa kompetitif yang kurang gitu. Kurang. Ya. Walaupun buat Ducati nggak salah. Iya, sebagai Ducati yang nggak bisa apa-apa, kalian yang salahnya lambat kayak gitu kan. Ya betul, cuma kurang memberikan warna lah seperti era-era sebelum. Tuh, nah ini membuat klasemen sementara, walaupun 1-2 udah nggak sementara udah ya, final ya. Betul. Ini ada Marc Marquez, Alex Marquez menjadi Marquez bersaudara dengan posisi klasemen akhir 1-2 pertama sepanjang sejarah MotoGP. Lalu ada Marco Bezzecchi yang mengambil alih posisi 3 dari sprint sebelumnya.
turun ke posisi 4, dia naik lagi ke posisi 3. Mm. Dari Pecco Bagnaia lalu ada Pedro Acosta yang cukup mendekat juga nih dengan Bezzecchi dan Pecco ya. Iya. Lalu ada Morbidelli, Fabio Dija yang tukeran posisi selisih 1 poin. Aldeguer menjadi Rookie of the Year karena saingannya cuma Ayogura doang sama Ogura. Chandra. Iya, Somnikat nggak kelihatan lah. Sama Somkia Chandra ya udahlah ya gitu ya. Lalu ada Quartararo dan juga Fernandes. Dan Iya. ini kalau dari sini yang aku mau bahas dikit sebenarnya adalah Aprilia yang aku bingung. Karena di beberapa balapan sebelumnya, apalagi mulai dari Motegi mungkin ya, atau sebelum Motegi, Misano, aku pikir adalah Aprilia adalah satu-satunya motor yang bisa memberikan perlawanan terhadap Ducati. Gitu. Tapi pas aku udah pikir begitu kemarin waktu Phillip Island, loh kok sekarang jauh banget gitu loh. Iya, terlalu ini ya, bumi langit nih, kayak nggak ada. Terlalu nggak konsisten ya. Iya. Kalau yang Adam tahu nih kenapa motor Aprilia sebenarnya. Mungkin dia terlalu mungkin ya menurut aku aja ya. Mungkin dia terlalu spesifik mengejar kemampuan dia, strength-nya dia, kekuatan dia itu di misalnya mungkin di sirkuit-sirkuit dengan high speed corner, medium corner gitu. Jadi di sirkuit seperti itu dia kencang banget, tapi kalau yang nggak ada sirkuit yang nggak ada bagian-bagian seperti itu mungkin kayaknya jadi nggak punya kekuatan sama sekali. Mungkin itu menurut aku ya. Sementara kalau Ducati karena udah ada di level itu beberapa tahun sebelumnya, jadi dia bisa fokus ke poin-poin lain yang dia kurang, jadi sehingga motornya menjadi all rounder menurut aku ya. Iya, walaupun dulu sempat motor Ducati paling masalah di tikungan ya. Sekarang betul, kayaknya kalau lurusan kenceng banget nggak bisa belok tapi nggak bisa belok. Sekarang udah bisa semua Ducati. Tuh. Atau mungkin juga Aprilia adalah sensitif terhadap suhu karena di Malaysia kan panas banget. Iya. Tapi kalau sensitif terhadap suhu sebenarnya di Mandalika enggak juga, perform juga sebenarnya. Ya. Mungkin Mandalika harusnya juga nggak kalah panas ya. Iya makanya. Jadi mungkin menurut aku yang pertama tadi sih mungkin ya. High speed corner jauh lebih. Dia terlalu fokus sama kekuatan dia aja tanpa bisa all rounder. Menurut aku itu sih. Iya. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah itu kalian boleh nih tulis di kolom komentar nih. Menurut kalian kenapa Aprilia dari satu balapan ke balapan lain bisa kenceng banget sama kalah sama Honda sama Yamaha gitu kan? Iya. Agak bingung juga ngelihatnya, terlalu signifikan perubahannya ya, nggak yang pelan-pelan gitu langsung. Terus kalau kalian pikir apakah iya apa enggak, berarti cukup menarik kita melihat balapan berikutnya nih. Berikutnya di mana nih? Balapan berikutnya itu di Portugal, Portimao ya. Ini berarti tinggal dua ya? Tinggal dua. Oke. Tinggal 2 seri lagi. Next roundnya di Portimao itu minggu depan. Minggu depan ya? Minggu depan, bukan minggu ini, minggu depan. Oke, menarik ngelihat Portimao berada di ujung-ujung laga nih, di ujung-ujung seri. Ujung-ujung seri, kemarin kan di awal-awal soalnya. Iya. Kalau gitu langsung prediksi kali ini. Prediksi boleh. Ini karena sifat track yang begini aku pengennya anti mainstream. Apa tuh? Pedro Acosta. Aduh, sama lagi. Ya mungkin 2-3-nya beda lah ya. Oke. Pedro Acosta, Bezzecchi, Alex Marquez. Acosta, Bezzecchi. Oke. Kalau menurut aku Aprilia cukup bagus dibanding Sepang kemarin, tapi nggak cukup bagus untuk menang sih atau podium sih kayaknya. Jadi menurut aku Acosta, Pecco, Dija ya. Oke. Aku sempat kepikiran Quartararo, cuma kayaknya mana gitu ya. kayaknya bisa Yamaha, nggak tahu. Atau Mir malah ya, nggak tahu juga tuh. Bisa jadi. Nah, itu tadi prediksi kita ya nih. Ntar kurang fokus. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah fokus. Yang jelas tulis aja kalau kalian punya prediksi
siapa yang kira-kira bakal menang di Portimao nanti ya. Betul. Atau kalau kalian punya pertanyaan tentang MotoGP atau mungkin F1, Mm-mm. kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab di kolom komentar atau kita bahas di next podcast. Betul banget. Ini masih nggak fokus-fokus juga. Yang jelas terima kasih banyak nih buat kalian yang nonton dan juga sponsor kita ada Robasep dan juga Speedway Sim Racing Lounge yang Betul. udah nge-support kita dari tahun kemarin bahkan. Betul. Terima kasih untuk kalian juga yang telah subscribe karena kita sebentar lagi 1000 subscriber nih. Oke, mantap banget yang jelas. Jangan lupa nonton MotoGP minggu depan, terus nontonin kita podcast, jangan sampai libur juga karena kita Betul. bakal balik. Dan mungkin ini akhir dari podcast kita pada hari ini, Dam. Oke, kalau gitu kita Pamit pamit dulu, undur diri undur diri. dan sampai jumpa di next podcast. Bye bye. Bye bye.